Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Willa Basari Official. Jangan lupa ya untuk di like, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Gengs, masih di acara konten yang sama, yaitu di Ngobras Manajemen. Ngobrol asik seputar manajemen, asiknya dapat, ilmunya juga dapat. Cakep. Nah, geng, kali ini Willa bakalan sharing tentang menuju budaya berkinerja tinggi dan inovatif. Nah, menuju budaya, kita kata kuncinya itu adalah keywordnya itu budaya. Budaya itu apa sih? Nah, menurut Ashley Montagu, budaya itu merupakan cara hidup tertentu yang memancarkan identitas tertentu dari suatu bangsa. Sedangkan menurut Kotter dan Hesker, menurut mereka budaya itu merupakan suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirim melalui kehidupan sosial, seni, agama, kelembagaan, dan segala hasil kerja dan pemikiran manusia dari suatu kelompok manusia. Sedangkan menurut Kunchoro-Ningrat, budaya itu merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Jadi budaya itu merupakan suatu cara hidup yang menunjukkan suatu identitas bangsa. Itu budaya. Setiap negara pasti mempunyai budaya. Seperti Indonesia itu mempunyai budaya yang khasnya itu adalah budaya ketimuran, ya, yang lebih mengedepankan kesantunan, sopan, ramah, ya. Kita tuh terkenalnya dengan seperti itu. Beda dengan budaya Barat di negara-negara yang lain, yang lebih ke idealis dan individualisme seperti itu, ya. Jadi budaya merupakan suatu identitas bangsa. Jadi lebih simpelnya seperti itu. Nah, langsung kita lanjut, itu budaya. Dan sekarang apa sih budaya kerja? Nah, budaya kerja itu merupakan suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Sedangkan budaya organisasi itu adalah manajemen yang meliputi pengembangan, perencanaan, produksi, dan pelayanan suatu produk yang berkualitas dalam arti optimal, ekonomis, dan memuaskan. Nah, fungsi budaya kerja. Fungsi dari budaya kerja itu merupakan suatu komponen kualitas manusia yang melekat dengan identitas bangsa dan menjadi tolak ukur dasar dalam pembangunan. Ikut menentukan integritas bangsa dan menjadi penyumbang utama dalam menjamin kesinambungan kehidupan bangsa. Terkait erat juga dengan nilai-nilai dan falsafah bangsa yang mendorong kinerja seseorang. Nah, jadi manfaatnya dengan adanya budaya kerja itu salah satunya adalah bisa mengubah sikap dan perilaku pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kepuasan kerja dan pelanggan, pengawasan fungsional, dan mengurangi pemborosan, menjamin hasil kerja berkualitas, memperkuat jaringan atau networking, juga menjamin keterbukaan atau accountable, dan juga membangun kebersamaan. Jadi budaya kerja itu bisa mempengaruhi adanya suatu organisasi dalam lingkungan perusahaan. Nah, jadi budaya organisasi ini bisa mempengaruhi suatu keadaan yang nantinya
dengan adanya budaya kerja yang baik menghasilkan sesuatu kontribusi yang baik juga untuk perusahaan. Jadi pentingnya budaya kerja dalam suatu perusahaan itu yaitu tadi bisa menghasilkan sesuatu hal yang terbaik untuk perusahaan yang nantinya bisa menciptakan ide-ide kreatif, inovatif yang terbaru dan kemajuan untuk perusahaan tersebut. Jadi perlu adanya budaya organisasi dalam suatu perusahaan. Tentunya budaya organisasi kerja atau budaya kerja yang sehat ya. Gitu, yang sehat, yang terarah, terstruktur, yang sesuai dengan prosedurnya gitu kan, yang mengarahkan ke suatu hal yang lebih baik dan untuk memajukan si perusahaan tersebut. Nah, jadi pertanyaannya, kalau misalnya kita ingin menciptakan suatu inovasi dalam suatu perusahaan itu, tapi SDM-nya, budaya lingkungan kerjanya itu masih cenderung menganut ya ibarat gini deh, saya kasih contoh gini. Kita ini kan udah zaman industri 4.0, ya nggak sih? 4.0 itu lebih terkenal dengan kecanggihan teknologi ya, kemajuan dengan adanya teknologi. Nah, sedangkan dalam satu perusahaan anggaplah perusahaan itu perusahaan jadul gitu kan ya, yang masih menerapkan sistem-sistem manajemen atau SOP yang udah ketinggalan zamannya gitu kan, dan masih kekeh gitu mempertahankan budaya yang rigid, yang kaku, yang tidak fleksibel mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Nah, itu jangan diharapkan perusahaan itu bisa berkembang dengan baik, berinovasi dengan baik, karena budaya lingkungan kerjanya sendiri tidak mau berubah gitu kan, tidak mau berubah mengikuti arus perkembangan zaman gitu. Andai kata misalnya sekarang udah zamannya udah paperless ya, tanpa kertas, hampir semua tanpa kertas. Ini masih mengetik manual, apa-apa semuanya masih serba manual. Padahal sekarang udah ada yang lebih canggih, nggak usah diketik, tinggal bikin apa-apa tuh di internet, bikin apa-apa tuh semuanya lewat teknologi. Itu kan bisa lebih mempermudah gitu kan. Kalau misalnya adanya budaya kerja yang bisa membuat suasana yang baru, yang bisa lebih baik lagi, kenapa enggak gitu, kalau misalnya kita mengikuti arus perkembangan zaman yang semakin canggih ini gitu kan. Yaitu kita harus ngerubah dulu. Mengapa harus berubah? Karena lingkungan itu selalu berubah gitu kan. Lingkungan dunia usaha, adanya globalisasi dan juga deregulasi, kemudian lingkungan tempat kerja, itu tadi yang saya katakan, yaitu diantaranya lingkungan tempat kerja itu adanya teknologi yang lebih canggih, struktur organisasinya, program TKM, program patient safety dan lain-lain. Kemudian pelanggan yang selalu mengutamakan mutu, harga, delivery-nya, inovasi pelayanan pelanggan. Kemudian karyawan juga memiliki peran dan keterampilan baru. Harapan ini pekerjaan bermakna dan juga ingin dilibatkan. Nah, jadi budaya kerja merupakan suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong yang membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat dalam organisasi dan tercermin dari sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, dan tindakan terwujud sebagai kerja atau bekerja. Jadi, pada intinya, kalau perusahaan yang kita
jalankan. Ingin suatu hal yang baru, menciptakan suatu inovasi yang baru, itu dimulai dari menggerakkan sumber daya manusia yang ada berdasarkan lingkungan kerja yang baru. Jadi kalau yang dulunya kita biasa yang serba manual, toh kenapa enggak lingkungan kerja kita tuh dibiasakan mengikuti perkembangan zaman yang sekarang makin maju, yang serba digitalisasi. Kenapa enggak kita belajar gitu kan? Jadi seperti itu, yang tadinya mungkin absen pakai kartu yang dicekrek gitu kan, sekarang udah teknologi canggih pakai fingerprint dan lain sebagainya. Karena untuk apa? Untuk menciptakan suatu lingkungan budaya yang baru yang bisa menciptakan suatu inovasi, karena adanya sinergi dari lingkungan kerja yang baik ya, itu intinya. Jadi untuk mencapai kinerja budaya yang tinggi dan juga inovasi seperti itu. Jadi kaitannya tuh seperti itu. Adanya inovasi bisa terjadi dalam suatu perusahaan jika adanya sinergi dari para SDM-nya, lingkungan kerjanya, budaya kerjanya yang bagus, yang mendorong untuk menjadikan atau mencapai suatu hal yang ingin dicapai organisasi tersebut. Jadi intinya seperti itu ya, menuju budaya berkinerja tinggi dan juga inovatif. Mungkin demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembahasan manajemen berikutnya. Terima kasih.